Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 399. Orang tua. Tepatnya, seorang lelaki tua yang tumbang ke tanah. Pada saat itu, mulut lelaki tua itu bergerak-gerak dan matanya tidak bisa fokus. Dia ngiler dan sudah pingsan. Jiang Miaoyu berjongkok di satu lutut dan melepas gigi palsu pria tua itu. Dia melonggarkan kerah pria tua itu dan membantu pria tua itu berbaring miring. Dia terus membersihkan apa yang dibuang lelaki tua itu dari mulutnya. Fang Qiu segera bergegas mendekat dan berjongkok di samping Jiang Miaoyu. Sambil merasakan denyut nadi lelaki tua itu, dia bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba pingsan. Jiang Miaoyu berkata, bahkan tidak memalingkan kepalanya. Aku menduga itu pendarahan otak. Fang Qiu mengangguk. Iya. Fang Qiu hati-hati merasakan denyut nadi dan menemukan pria tua itu memang mengalami pendarahan otak. Fang Qiu berkata, biarkan aku melakukan ini. Mendengar itu, Jiang Miaoyu, yang gelisah, tiba-tiba membeku. Merasakan suaranya familiar, dia langsung mendongak. Fiuh. Melihat Fang Qiu, Jiang Miaoyu segera menghela nafas lega. Sarafnya akhirnya tenang. Tanpa kata-kata, dia hanya mempercayai Fang Qiu. Tanpa berpikir lebih jauh, dia memberi jalan bagi Fang Qiu. Pada saat itu, di kerumunan terdekat, tiba-tiba, ada keributan yang tiba-tiba. Jeritan berdering. Ayah. Kemudian, seorang wanita tiba-tiba menerkam lelaki tua itu dari kerumunan. Dia tidak memeriksa lelaki tua itu. Sebaliknya, dia langsung memblokir di depan Jiang Miaoyu dan membentak. Apa yang telah kamu lakukan pada ayahku? Kamu keluarga pasien. Jiang Miaoyu tidak memikirkan hal lain, jadi dia buru-buru berkata, inilah yang terjadi. Baru saja, saya melihat dia tiba-tiba pingsan, jadi saya datang untuk memberikan pertolongan pertama karena saya telah menjadi mahasiswa jurusan kedokteran di Universitas Pengobatan Cina. Sekarang, pasien dalam kondisi kritis. Anda harus mengirimnya ke rumah sakit dengan benar. Ayahku pingsan dan kamu memberinya pertolongan pertama. Wanita itu menatap Jiang Miaoyu, mencurigai dan mengamati Jiang Miaoyu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jiang Miaoyu tampaknya memperhatikan sesuatu dan mengangguk dengan sangat yakin. Di dekatnya, seorang siswa bergema. Aku bisa menjaminnya. Kemudian, beberapa siswa dan warga negara lain yang telah menonton di sini semua mengangguk. Saya melihatnya. Ayahmu pingsan dan itu gadis muda yang memberinya pertolongan pertama. Dia gadis yang baik. Jangan menipu dia. Dia sangat baik hati membantu kamu. Mengapa Anda mencurigainya? Kenapa kamu seperti ini? Ada begitu banyak dari kita di sini. Bisakah kita keliru? Ayahmu sakit parah sekarang. Pergi kirim dia ke rumah sakit sekarang. Mengapa Anda mencurigai orang di sini seperti ini? Mereka semua bergema. Pada saat itu, Fang Qiu tiba-tiba bangkit. Melihat wanita di hadapannya, dia berkata, ayahmu mengalami pendarahan otak yang akut. Sekarang saya memberikan pertolongan pertama ayahmu. Jika ditunda, nyawa ayahmu mungkin dalam bahaya. Anda adalah keluarga pasien dan saya membutuhkan izin Anda. Tidak. Wanita itu langsung menolak dan berkata, ayah saya seperti ini sekarang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menyentuhnya lagi? Saya hanya akan menunggu di sini untuk ambulans. Yakinlah. Saya belajar kedokteran dan saya tidak akan menyakiti ayahmu. Fang Qiu mengernyitkan alisnya dan berkata dengan wajah cemas. Kamu tidak belajar kedokteran, jadi kamu tidak tahu seberapa buruk kondisi ayahmu saat ini. Benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkan ayahmu, setidaknya, aku bisa berjanji untuk menjaga ayahmu tetap hidup sebelum ambulan datang. Dia benar. Ketika ambulans datang, ayahmu mungkin sekarat. Siapa yang akan bertindak seperti kamu sebagai anak perempuan? Dia ingin menyelamatkan ayahmu dan kamu tidak akan membiarkannya. Apakah kamu benar-benar ingin menunda untuk membunuh ayahmu? Bocah itu belajar kedokteran. Biarkan saja dia mencoba. Baik. Jika sesuatu benar-benar terjadi, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya saat itu. Kerumunan di dekatnya semua dibujuk. Wanita itu menatap Fang Qiu dan berkata, kamu mengatakannya. Anda akan berjanji untuk menjaga ayah saya tetap hidup. Fang Qiu segera mengangguk. Saya berjanji. Baik. Wanita itu mengangguk dan berkata, jika sesuatu terjadi, jangan salahkan saya karena membuat masalah. Mendengar itu, Fang Qiu tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi dengan wanita di depannya. Dia segera berjongkok dan dengan ringan meletakkan telapak tangan itu di kepala lelaki tua itu, mentransfer kekuatan mentalnya untuk mengalir ke otak lelaki tua itu. Sambil melihat secara internal, ia perlahan menghapus stasis darah di otak orang tua itu dengan kekuatan mental dan ki internalnya.
Otak adalah tempat yang sangat ajaib, namun sangat rumit, dengan banyak kemungkinan dan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan kesalahan di titik kecil akan menyebabkan masalah besar. Karena itu, Fang Qiu bertindak dengan sangat hati-hati. Sambil menghilangkan stasis darah untuknya, Fang Qiu juga menyembuhkan dan mengeruk pembuluh orang tua itu. Semua orang di sekitar sangat khawatir. Situasi berlangsung selama 15 menit, dan kemudian ambulan akhirnya tiba. Saat itu, Yang Lama masih koma. Seorang dokter turun dari mobil dari kursi depan untuk memeriksa pasien. Dua perawat turun dari kompartemen dan menyebarkan tandu. Di bawah instruksi dokter, mereka membawa lelaki tua itu ke ambulans. Anak perempuan lelaki tua itu, yang baru saja akan mengikuti ke dalam mobil, tiba-tiba berbalik. Dia melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu hendak pergi dan segera menunjuk kedua orang itu, berkata, "Kamu ikuti aku ke rumah sakit bersama. Ketika ayah saya bangun, Anda bisa pergi." Fang Qiu mengerutkan kening. Di sampingnya, Jiang Miaoyu juga menatapnya. Fang Qiu maju selangkah. Sekarang yang penting adalah menyelamatkannya. Saya tidak ingin berdebat. Tidak apa-apa, tapi hanya aku yang akan pergi bersamamu. Tidak. Wanita itu segera menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Jiang Miaoyu, berkata, "Kalian berdua harus pergi. Siapa yang tahu jika ayah saya menjadi seperti ini karena pertolongan pertama Anda yang kacau dan bahkan tidak bangun sekarang. Ngomong-ngomong, kamu harus ikut aku." Fang Qiu merasa sedikit marah. Maksud kamu apa? Dia akan berdebat dengan wanita itu. Pada saat itu, Jiang Miaoyu meraih Fang Qiu dan menggelengkan kepalanya pada Fang Qiu. Kemudian, dia menunjuk ke arah orang-orang yang ada di dekatnya dan berkata, "Ayo selamatkan pasien terlebih dahulu." Mendengar itu, Fang Qiu mengangguk setuju tanpa berkata-kata. "Baik. Kami akan pergi denganmu." Kemudian, dua orang mengikuti putri pasien ke ambulans. Sesampainya di rumah sakit, lelaki tua itu langsung dikirim ke ruang gawat darurat. Fang Qiu dan Jiang Miaoyu menunggu dengan cemas di luar ruang gawat darurat, sementara anak perempuan lelaki tua itu berlari ke samping memanggil seseorang. Fang Qiu memegang tangan Jiang Miaoyu dan bertanya, "Mengapa kamu tidak membiarkan saya berdebat sekarang? Jika benda itu meledak, itu akan mempengaruhi banyak hal. Itu buruk untukmu." Jiang Miaoyu samar-samar tersenyum dan berkata, "Setidaknya, Anda sekarang semacam tokoh publik. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika sedikit ketenaran bisa mengikatku, hari-hari terakhir hidupku semua akan sia-sia." Jiang Miaoyu tersenyum kecil. Yang sedang berkata, dia benar-benar prihatin dengan Fang Qiu. Karena dia menemukan itu, sekarang, sebelum ambulans datang, seseorang sedang merekam di telepon mereka. Jika benda itu benar-benar menyebar, itu akan sangat berdampak buruk padanya. Terutama, itu adalah waktu sebelum kompetisi tabib muda Huaxia. Bagian terpenting adalah bahwa putri lelaki tua itu jelas bukan seseorang yang baik. Bahkan, dia menganggap Jiang Miaoyu tidak masuk akal. Jika benda itu menyebar dan wanita itu terus membuat masalah dan memfitnah Fang Qiu, itu akan merepotkan. Lagi pula, hari ini, hanya selusin saksi yang melihat semuanya tidak pernah bisa bersaing dengan gosip yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu orang. Pada saat itu, setelah panggilan telepon, putri lelaki tua itu berjalan ke arah mereka. Wanita itu pendek dan montok. Ketika dia melihat orang lain, bola matanya terangkat ke sudut matanya. Terlebih lagi, ketika dia berjalan, dia mengayunkan pinggulnya, yang menurut orang-orang itu murahan. "Kalian berdua." Dari jauh, wanita itu mengulurkan tangan untuk menunjuk Fang Qiu dan Jiang Miaoyu, membentak mereka. "Di sekolah mana kamu berada? Tunjukkan kartu pelajar dan kartu identitas Anda, semuanya. Jika sesuatu terjadi pada ayah saya akan pergi ke sekolah Anda." "Apakah kamu sakit?" Tidak dapat menekan kemarahan di hati, Fang Qiu langsung memaki. "Kami menyelamatkan ayahmu. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengucapkan terima kasih. Sekarang Anda bahkan ingin menyalahkan kami." "Huff." Wanita itu dengan dingin mendengus dan berkata, "Siapa yang tahu jika Anda menyelamatkannya atau melukainya? Cepat dan tunjukkan kartu siswa Anda." Fang Qiu sangat marah. Dia juga tahu bahwa berdebat dengan wanita seperti ini tidak akan berhasil. Segera, sepenuhnya mengabaikan wanita itu, dia meraih tangan Jiang Miaoyu untuk pergi. Wanita itu buru-buru menghentikan Fang Qiu. "Dia belum pulih dan kau ingin pergi." "Huff." Fang Qiu mendengus dingin dan dengan lembut mengerahkan ki internalnya dan langsung mengirim wanita itu kembali. Yang mengejutkannya, setelah didorong menjauh, wanita itu pertama-tama terpana. Kemudian, dia tiba-tiba merobek kerahnya sendiri dan berteriak dengan keras. Seseorang berkelahi dengan seorang wanita.
Begitu teriakan itu berbunyi, orang-orang di koridor rumah sakit semua bergegas. Pada saat itu, dua pria berlari dan bergegas keluar dari belokan koridor. Siapa? Siapa yang menghajar ayahku? Mana yang berani melukai adikku? Teriakan itu berdering. Kedua orang dengan cepat bergegas ke mereka dan mengepung Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu. Nak, kau ingin mati? Kamu berani menyentuh keluargaku? Tetaplah bercinta di sini hari ini dan jangan bergerak. Atau aku akan membunuhmu. Kedua orang berjalan ke arah mereka dan mengutuk, dengan galak menatap Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu. Kamu ingin berkelahi? Fang Qiyu berdiri di depan Jiang Miaoyu untuk melindunginya. Dia bertanya dengan mencibir dan kemudian berkata, kami di rumah sakit. Betul sekali. Fang Qiyu menoleh untuk melihat wanita yang tidak masuk akal itu dan berkata, jika kamu tidak ingin ayahmu mati, maka tutuplah lubangmu. Ini ruang gawat darurat. Mendengar itu, wanita itu buru-buru berhenti berbicara. Dalam bisikan orang-orang di sekitarnya, dia menatap Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu dengan wajah kesal. Fang Qiyu mendengus dingin dan siap untuk pergi. Huff. Namun, kedua pria itu menghentikannya sekali lagi. Wanita yang tidak masuk akal bahkan bergegas ke mereka. Mengulurkan tangannya seperti tikus, dia langsung meraih ke arah rambut Jiang Miaoyu. Persetan denganmu. Fang Qiyu mengutuk dan meraih tangan wanita itu, memutar pergelangan tangannya keluar ke dalam dengan swoosh. Wanita itu menangis karena kesakitan. Aduh. Di depannya, pria yang sedikit lebih tua berteriak. Beraninya kau menyentuh istriku. Lepaskan adikku. Pria yang sedikit lebih muda itu juga berteriak dengan marah. Kedua orang semua menatap Fang Qiyu dengan wajah tidak baik. Aku akan memberitahumu ini untuk yang terakhir kalinya. Berlari selagi bisa. Setelah itu, Fang Qiyu tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan wanita itu menangis lebih keras kesakitan. Setelah itu, Fang Qiyu kemudian melemparkan tangannya ke samping. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 400. Kamu berani memukulku. Disingkirkan ke samping oleh Fang Qiyu, wanita itu langsung menjadi gila. Sambil berteriak seolah-olah dia sangat dirugikan, dia melambaikan tangannya, siap untuk bergegas ke Fang Qiyu untuk melawannya. Namun, pada saat itu, retak, pintu berderit terbuka. Kemudian, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat dan berteriak dengan keras. Potong itu. Dia memelototi wanita yang berteriak kutukan dan bertanya, siapa keluarga pasien? Ini aku. Menghentikan teriakannya, wanita itu buru-buru merapikan pakaiannya dan buru-buru berlari ke sisi dokter dan bertanya, dokter, bagaimana kabar ayahku? Dia aman. Dokter melirik wanita itu dengan marah dan berkata, dia baru saja koma sekarang. Tapi, ada masalah. Mendengar itu, wanita itu langsung tegang dan dengan cepat bertanya, masalah apa? Masalah yang tidak bisa kulihat. Dokter berkata dengan cemberut, pada awalnya, menilai dari gejalanya, ayahmu harus mengalami pendarahan otak akut. Tapi, kami tidak tahu mengapa kami tidak dapat menemukan stasis darah di otak ayahmu. Tapi setelah pemeriksaan, kami yakin ayahmu mengalami pendarahan otak. Kami bahkan menemukan kapal dengan tanda-tanda pecah. Pembuluh itu diperbaiki setelah pecah dan menyebabkan pendarahan otak. Siapa yang melakukannya? Baik. Wanita itu tertegun dan sepertinya tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan dokter. Dia bertanya sekaligus. Dokter, katakan saja padaku. Apakah ayah saya koma karena pertolongan pertama yang diberikan seseorang kepadanya? Setelah mengatakan itu, dia menyentakkan kepalanya ke belakang dengan swoosh dan menatap Fang Qiyu, seolah-olah dia ingin menelan orang hidup-hidup dan bertarung dengan putus asa. Siapa yang memberitahumu itu? Dokter memutar matanya ke arah wanita itu dan berkata, aku akan memberitahumu ini. Kenyataannya justru sebaliknya. Jika seseorang itu tidak keluar dari jalan mereka untuk memberikan pertolongan pertama kepadanya, ayahmu mungkin sudah meninggal. Mendengar itu, wanita itu langsung merasa tercengang. Pada saat yang sama, suami wanita dan adik laki-laki juga membeku. Huff. Namun, Fang Qiyu hanya menyeringai, meraih tangan Jiang Miaoyu dan melangkah maju, siap untuk pergi. Tunggu sebentar. Melihat Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu hendak pergi, wanita itu memutar matanya dan segera berkata, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi, tapi tolong tinggalkan informasi kontak Anda, jadi saya dapat berterima kasih setelah ayah saya bangun. Fang Qiyu memutar kepalanya dan bertanya, kamu ingin memiliki informasi kontak kami sehingga kamu bisa menipu kami begitu sesuatu terjadi pada ayahmu, kan? Mendengar kata-kata itu, wanita itu langsung tersedak karena terkejut. Dia persis memikirkan itu. Dia sama sekali tidak khawatir tentang pendarahan otak ayahnya. Sebaliknya, dia takut ayahnya akan bangun terlalu pagi.
Lagi pula, tidak setiap hari dia bisa menipu orang seperti ini. Karena itu, dia telah memutuskan bahwa dia akan membuat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu tetap di sini dalam segala hal. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan hasil yang cukup bermanfaat. Fang Qiu memegang tangan Jiang Miaoyu dan berjalan pergi. Ayo pergi. Melihat itu, wanita itu menenggelamkan wajahnya. Dia segera melirik suami dan adik laki-lakinya. Kemana kamu pergi? Kami meminta Anda untuk meninggalkan informasi kontak Anda. Tidak bisakah Anda mendengar kami? Suami dan adik perempuan itu saling memandang dan kemudian segera berjalan mendekat, bermaksud untuk menghentikan Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Namun, tepat ketika orang-orang mengulurkan tangan mereka di depan Fang Qiu langsung menyerang, langsung menjatuhkan keduanya tanpa ragu sedikitpun. Keduanya tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi tetapi kemudian mereka berdua jatuh ke tanah. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba menjerit. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia menunjuk Fang Qiu dan mengutuk. Kenapa kamu memukul orang? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kami menginginkan informasi kontak Anda sehingga kami dapat berterima kasih. Mengapa Anda memukul mereka? Wanita itu bertindak seolah dia tidak akan membiarkan Fang Qiu pergi. Sambil mengutuk, dia bahkan berdiri dengan tangan di pinggulnya, bertindak seolah dia akan mengakhiri ini dengan perang verbal. Namun, pada saat itu, swoosh! Fang Qiu menggerakkan kakinya dan langsung melintas ke depan wanita itu. Dalam sekejap mata, dia bergegas mendekatinya dari jarak 5 meter. Wanita itu langsung terkejut. Aliran udara yang dibawa Fang Qiu seperti angin dingin, membuatnya merasa dingin di belakang lehernya. Aku sudah tahan denganmu sejak awal, tapi sebagai pria, aku tidak ingin memukul wanita. Tetapi, jika Anda berani mengutuk sekali lagi, jangan salahkan saya karena melanggar prinsip saya. Setelah mengatakan itu dan menatapnya dengan tajam, Fang Qiu kemudian berbalik untuk pergi. Meraih tangan Jiang Miaoyu, dia berjalan ke lift. Melihat Fang Qiu berjalan ke lift, wanita itu langsung tidak peduli dengan kemarahan. Dia menunjuk Fang Qiu dan mengutuk dengan wajah marah. Kamu, tunggu saja. Suatu hari aku akan menemukan sekolahmu, bocah nakal. Mendengar itu, Fang Qiu menggelapkan wajahnya. Dia mencibir. Masa internal Qi langsung keluar dengan ganas. Ada suara yang sangat tajam dan besar. Bang! Orang-orang melihat masa internal Qi mengenai wajah wanita itu seperti tamparan dengan kekuatan penuhnya. Seketika, wanita itu ditampar berputar-putar beberapa kali di udara dan kemudian jatuh ke tanah. Ketika dia berdiri lagi, separuh wajahnya bengkak seperti bola karet. Wanita itu menangis dan berteriak kesakitan. Ark! Namun, dia melihat sekeliling lagi dan lagi tetapi tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Namun demikian, dia benar-benar merasakan sakit dan wajahnya juga bengkak sehingga terlihat mengerikan. Berpikir sejenak, wanita itu merasakan darahnya mengental. Dia berpikir jika dia bertemu hantu. Seperti kata pepatah, Anda tidak takut hantu mengetuk pintu Anda jika Anda tidak bersalah. Wanita itu, jelas, telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Tepat setelah itu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan bahkan ingin keluar dari rumah sakit. Itu di lift. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Jiang Miaoyu dengan sedih memegangi lengan Fang Qiu dan berkata dengan wajah sedih, kaulah yang menyelamatkan ayahnya. Bahkan dokter mengatakannya. Mengapa mereka masih menyalahgunakan kita? Pernahkah kamu mendengar sesuatu seperti ini? Fang Qiu membelai kepala Jiang Miaoyu untuk menghiburnya dan berkata sambil tersenyum, ketika hutan cukup besar, akan ada semua jenis burung. Ketika ada begitu banyak orang di dunia, secara alami, akan ada semua jenis orang. Namun, Jiang Miaoyu takut setelah itu. Jika kamu tidak datang, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku alami hari ini. Memang, sebagai seorang gadis, jika dia benar-benar terjebak dengan keluarga. Siapa yang bisa dia minta bantuan? Yang paling penting adalah orang-orang yang telah menonton saat itu tidak terlihat. Begitu memasuki rumah sakit, wanita itu tidak akan peduli jika ada yang menonton, itu yang terbaik baginya jika dia bisa saja menipu Jiang Miaoyu. Jangan khawatir. Melihat Jiang Miaoyu, Fang Qiu berkata sambil tersenyum, aku mendukungmu. Jika seseorang berani melukaimu, aku akan menyakitinya 10 dan 100 kali lebih banyak. Jiang Miaoyu mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Qiu, matanya yang besar bersinar cerah. Betulkah? Fang Qiu mengangguk untuk menjawabnya, dikonfirmasi. Betulkah? Jiang Miaoyu memiringkan kepalanya dan menyandarkannya di bahu Fang Qiu dengan wajah bahagia. Baik. Sesampainya di lantai pertama, Fang Qiu memegang tangan Jiang Miaoyu dan berjalan menuju luar.
Itu saat ini. Sebuah teriakan, diiringi derap langkah kaki, berdering. Tunggu sebentar. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu berbalik untuk melihat pada saat bersamaan. Mereka melihat pria yang akan datang tidak lain adalah dokter yang keluar dari ruang gawat darurat. Anak muda, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengejar dia, dokter tidak bertele-tele dan langsung bertanya, apa jenis pertolongan pertama yang kamu berikan kepada orang tua itu? Fang Qiyu menjawab, hanya prosedur pertolongan pertama biasa. Aku tidak membicarakan ini. Dokter segera menggelengkan kepalanya dan ingin mengekspresikan dirinya lebih jelas, namun, tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya. Dia tiba-tiba tersenyum, jika itu yang kamu katakan. Anda adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan berbudi luhur. Dewasa ini jarang melihat orang seperti Anda, jadi saya ingin menjadikan Anda teman saya. Dapat saya memiliki nomor Anda? Mendengar ini, Fang Qiyu mengubah wajahnya. Kenapa dia terdengar sangat aneh? Namun, Jiang Miaoyu tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia dengan erat meraih lengan Fang Qiyu. Sepertinya dia ingin memberitahu dokter bahwa lelaki ini telah dibawa. Dokter langsung terdiam. Tunggu, bukan itu maksudku. Meski berusia lebih dari 30 tahun, ia masih terlihat muda dan berusia awal 20-an. Fang Qiyu menjawab dengan tersenyum. Aku tahu. Kemudian, dia memberikan nomornya kepada dokter. Dia tidak khawatir tentang itu sama sekali. Ngomong-ngomong, bahkan jika dokter memiliki nomor Fang Qiyu, dia tidak akan pernah tahu siapa nomor Fang Qiyu itu. Oleh karena itu, dalam hal memberinya nomor ponsel, Fang Qiyu tidak terlalu mempermasalahkannya. Mencatat nomornya, dokter bertanya, siapa namamu? Fang Qiyu menjawab, John Du. Fang Qiyu tertegun dan kemudian tiba-tiba tersenyum, berkata, yakinlah. Saya tidak berusaha mengeluarkan informasi identitas dari Anda. Itu mudah. Saya hanya ingin mengenal Anda. Fang Qiyu mengangguk. Dokter bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Fang Qiyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Dokter berkata, karena, saya mencium bau ramuan Cina yang kuat pada Anda. Dan memikirkan pertolongan pertama yang Anda berikan kepada orang tua itu, saya kira Anda pasti seorang pengobatan Tiongkok. Orang tua saya juga berpengalaman dalam pengobatan Tiongkok. Fang Qiyu penasaran. Jika begitu, mengapa kamu belajar pengobatan barat daripada pengobatan Tiongkok? Yah, ada cerita di baliknya. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya masih kecil, saya pikir pengobatan Tiongkok tradisional sudah ketinggalan zaman, dan hanya pengobatan barat yang dapat menyembuhkan orang karena pasien dapat melihat segalanya ketika dokter pengobatan barat merawat mereka. Misalnya, ketika Anda mengalami kecelakaan mobil, Anda perlu operasi. Tetapi, ketika saya bertambah tua, sekarang, saya agak menyesalinya. Dari apa yang terjadi hari ini, kamu harus melihat betapa tegangnya hubungan dokter-pasien sekarang. Sejujurnya, Anda dokter pengobatan Cina adalah yang terbaik. Saya hampir ingin berhenti. Mendengar itu, Fang Qiyu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak serius, kan? Kenapa tidak? Dokter itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menggerakkan tangannya untuk langsung mengangkat pakaiannya. Sambil menunjuk bekas luka pisau di perut bagian bawahnya, dia berkata, ini dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, saya tidak melakukan operasi dan ditusuk oleh pasien. Bahkan sekarang, bekas luka masih kadang-kadang sakit. Jiang Miaoyu menjadi kaget. Fang Qiyu juga tertegun. Dia tidak berharap bahwa seorang dokter rela berkorban begitu banyak tetapi malah bertemu dengan pukulan pisau yang berat. Fang Qiyu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bekas luka dokter, dan pada saat yang sama melihat secara internal menggunakan kekuatan mentalnya. Biarkan aku melihatnya. Ternyata alasan mengapa dia masih sakit dari bekas luka kadang-kadang karena saraf dalam masih belum sepenuhnya tumbuh. Dia punya ide dan segera memberi makan bekas luka dokter dengan ki internalnya, dengan hati-hati menumbuhkan saraf yang rusak. Dokter tertegun dan menatap Fang Qiyu dengan wajah terkejut, berkata, mengapa saya tidak merasakan sakit lagi? Begitu menakjubkan.